Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal di antara hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mengambil keputusan, maka dia harus menerima segala konsekuensi. Gimana? Panjenengan milih ini pasti ada konsekuensinya. Panjenengan milih itu pasti ada konsekuensinya. Kita ambil contoh simpelnya, misal panjenengan ingin mendaftar di sebuah perusahaan tempat kerja A, maka panjenengan mempersiapkan ini dan itu segala hal syarat-syaratnya, lalu keterima. Alhamdulillah keterima. Ketika panjenengan sudah daftar dan keterima di situ, maka hal yang harus panjenengan tunaikan, hal yang sudah seharusnya, sudah sewajibnya kita sebagai karyawan di perusahaan itu adalah menjalankan segala konsekuensi peraturan A, B, C, bahkan sampai Z. Itu konsekuensi. Panjenengan mendaftar di kantor B pun ada konsekuensinya. Peraturan-peraturan yang sudah ditulis di situ harus dijalani. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan berbagai macam hal yang kita pilih dalam kehidupan dunia ini pasti semuanya ada konsekuensi dan resikonya. Begitu pula jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam agama Islam. Ketika seseorang sudah memilih Islam sebagai agamanya, maka di antara konsekuensi wajib yang harus dia taati adalah dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakum ar-rasul wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang datang dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Apapun yang datang, berarti yang diajarkan, yang dicontohkan, yang diucapkan, yang ditetapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kita ambil. Kalau yang wajib-wajib, maka harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Dan yang sunnah, ya kita berusaha untuk melakukannya. Baik itu yang masuk logika maupun yang nggak masuk logika. Memang ada syariat Islam yang kayaknya nggak masuk logika, Pak Bu. Contohnya apa? Atau sebelum contoh, ada nggak perintah atau larangan dari Rasul yang sebagian orang mungkin ngerasa, ini nggak sesuai logika, ini buat apa dilakukan? Konten apa buatan? Maksudnya saat lagi mikir saat anora ya siapot ya mau mikir. Nah Bapak Bu kira-kira kentut ketika nun sewu, kentut ketika sudah wudu batal. Ketika buang angin itu yang batal niku mana nun sewu? Bagian belakang kan, dubur nun sewu.
Tapi kenapa kok yang dibasuh tangan, kepala, wajah, kaki, bahkan sumber kentutnya nggak dibasuh? Ini logikanya ngendi? Dan kita harus yakini bahwasanya ketika kita batal nun sewu kentut, gara-gara kentut, ya kita wudu dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Contohnya satu. Contoh dua, ketika mengusap khuf, ya. Khuf itu diantara ya benda yang seperti kaos kaki. Kalau misalnya kita memakai niku, yang harus kita basuh niku daerah atas, ya, daerah atas yang dibasuh. Secara logika manusia yang terbatas, itu kan ora pas. Lah sing kotor ngendi sing diresiki ndi? Gimana? Panjenengan kalau jalan kan pakai atas napa bawah kaki? Alas bawah. Tapi ketika panjenengan batal atau ketika ingin mengusapnya lagi, sing diusapkan dhuwure. Kan bertentangan. Ya. Dan berbagai macam contoh lain itu masih banyak, Pak Bu. Yang mungkin menurut sebagian orang dengan keterbatasan logikanya menganggap itu nggak sesuai logika, dan semua itu pasti akan ada hikmahnya di balik itu. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tadi ayatnya belum selesai, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian lakukan. Berhenti dari apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara konsekuensi orang masuk Islam yang ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dan juga apa yang dilarang oleh Rasul. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan mengikuti Rasul, menaati perintahnya, inilah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Kalau seorang hamba sudah mencintai Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jamin Allah akan mencintai dia. Ya. Ini adalah hal penting yang harus kita ketahui. Kenapa Ustadz kok membahas seperti ini di awal? Karena yang akan kita bahas adalah suatu permasalahan yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu nggak masuk akal. Saya ulangi, yang akan kita bahas ini adalah sebuah permasalahan yang mungkin sebagian orang, nggak semua, sebagian orang menganggap hadis Rasul ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu nggak masuk akal. Hadis apa ya Ustaz? Mari kita baca. Hadis ini masih berkaitan dengan fashion, dengan penampilan. Kalau kemarin bahas apa? Sandal, gitu. Sandal. Nah, sekarang kita ke pakaian atasnya sandal berapa? Ya celana, sarung, apa malih? Ya juga gue lah. Intinya yang sejenis dengan itu. Bagaimana hadisnya Ustaz? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat tidak akan melihat orang-orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Menyeret pakaian di sini dijelaskan oleh para ulama adalah kain celana atau jubah yang panjang atau sarung yang mana kainnya itu sampai ngangsah, berarti menutup mata kaki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini nggak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat.
mung barang nyeleret tut masa kayak gue ancamannya. Nah ini ujian. Kita mau beriman nggak dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang sebagian orang lah masalah kayak gitu, ngapa sih tidak dicincing-cincing? Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sih masih agak mending. Ada yang lebih dahsyat Pak Bu. Dalam riwayat lain, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih semua. Bahkan ada banyak sekali hadis, di sini cuma disebutkan 2 yang sahih. Kalau tadi ancaman langsung. Dan kata sebagian ulama, kalau ada hadis menunjukkan la yanzurullah, Allah tidak melihat dia di hari kiamat, maka hadis ini larangan ini menunjukkan dosa besar. Ini sebagian ulama ya, menjelaskan seperti itu. Dalam hadis lain di sini disebutkan makana asfalal ka'baini fahuwa finnar. Oh, ini lebih dahsyat ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan kata kami tapi kata Rasulullah, Nabi kita yang mulia, Nabi yang kita harapkan pertemuannya nanti di hari akhir, Nabi yang kita mengharapkan ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala syafaatnya diizinkan untuk kita. Beliau 1400 tahun yang lalu mengatakan, apa saja yang di bawah mata kaki maka dia berada di neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang memandang ini bukan sesuatu yang enggak masuk akal. Permasalahannya bukan dimasuk akal atau enggak jamaah sekalian, tapi di keimanan kita. Kita yakin enggak itu sabda Rasul? Kita beriman enggak dengan apa yang datang dari Rasul? Kalau kita memang mengaku seorang muslim, maka terima. Dan dulu para sahabat Nabi itu enggak ada satupun yang komentar Pak Bu mengenai permasalahan ini ya. Wah Rasulullah, apaan maksudnya kayak gini ya, barang sepele saja sampai diancam seperti itu, enggak ada Pak. Enggak ada yang komentar satupun para sahabat. Ini menunjukkan keimanan mereka begitu sangat hebat ya. Dan apakah ada hikmahnya Ustaz? Ya ada, jelas. Di antara hikmahnya ya mungkin supaya pakaian kita itu tidak kotor ya. Dan subhanallah akhir-akhir ini kalau panjenengan lihat fashion luar negeri itu, celana mereka pada dinolah di atas kaki dan itu kelihatan keren ya. Jangan sampai seorang muslim mengikuti fashion seperti itu karena ngiblat ke barat ya. Jangan sampai seorang muslim ngikutin diangkat sedikit di atas mata kaki karena ngikut orang-orang barat. Aduh, gus ketinggalan ya. Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkan sejak dulu ya. Sudah ribuan tahun lamanya mengajarkan kita supaya pakaian, izar, sarung dan yang lainnya itu di atas mata kaki ya. Biar terlihat lebih ya indah ya. Dan ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita jadikan olok-olok, ya, karena mengolok-olok sunnah Nabi itu dosanya luar biasa, Pak. Sunnah yang mengajarkan itu Nabi kok dinyek, ya. Coba panjenengan kalau misalnya ngajarkan sesuatu ke orang lain, lalu ajaran panjenengan kok diejek sama orang lain. Panjenengan pasti akan merasa tersinggung, merasa sedih ya. Lalu bagaimana jika itu yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW, ajarannya diajak-ajak. Nah, jadi ini pembahasan kita mengenai pakaian yang sudah seharusnya di atas mata kaki. Bagi yang belum tahu hadisnya, alhamdulillah nanti kita ketika mengangkat niatkan karena mengikuti sunnah Rasul ya. Ustadz, apakah dhuwure kowe kudu setengah betis? Apa kepriwe Ustadz? Para ulama kita menjelaskan ya, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, jika misalnya kamu kurang nyaman sampai setengah betis, turunkan sedikit. Masih kurang nyaman, turunkan sedikit. Masih kurang nyaman, turunkan sampai pas mata kaki. Intinya apa? Jangan sampai di bawah. Kalau panjenengan masih kurang nyaman, pas mata kaki niku mboten napa-napa. Ya. Jangan sampai ke bawah. Nah Ustadz, pertanyaan lain, ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan?
Apakah semuanya? Ini berlaku untuk laki-laki saja. Adapun perempuan maka sebisa mungkin dalam hadis lain dikatakan shibron, ya, sampai secengkal. Kalau masih ketinggian tambah lagi secengkal. Jadi kainnya itu benar-benar nutup kaki, ya. Kainnya benar-benar nutup kaki, ya. Jangan sampai kelihatan bagi seorang perempuan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Nak misalnya nyong sarungan atau jubahan atau celanaan julurna sampai lebih mata kaki, Ustaz. Tapi nyong ora sombong, Ustaz. Temenan ora sombong. Iya, Ustaz. Nah, buktinya Rasul melarang dengan jenengan melawan. Ini sombong betul. Tadi malam sudah dijelaskan oleh Ustaz Aji hafizahullah. Napa niku sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Hadis itu benar apa salah? Benar, apalagi riwayat Bukhari Muslim. Wa ghamtun nas, meremehkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti sombong sombong yang tidak dia rasakan. Ya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi ini bukan masalah masuk akal atau tidak, tapi ini adalah masalah keimanan kita sebagai seorang muslim, ya, yang artinya adalah kita menyerah dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diancam dengan hadis seperti ini, ya. Bagi yang belum tahu, alhamdulillah ilmunya nambah. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah bisa buat murojaah dan lebih detail lagi. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya jamaah sekalian. Semoga kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar bisa mengikuti sunnahnya, bukan hanya di lisan tapi juga dalam praktek di kehidupan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.